expect your daughter? I mean, I'm fucking scared. I'll be I on the was planning block. to fucking go to China when I was older, but Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Domi Alfitra. Nama saya Hendra Prajapuan. Nama saya Muhammad Bagas Utari Putra. Nama saya Iqbal Indrawan. Nama saya Zekian. Baik, pembahasan pertama saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu risk IT atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan resiko teknologi informasi. Nah, jadi risk IT ini merupakan serangkaian praktik di dunia nyata yang membantu perusahaan untuk mencapai tujuan mereka, meraih peluang serta mencari pengembalian yang lebih besar dengan resiko yang lebih kecil. Nah, jadi itu merupakan penjelasan mengenai risk IT. Selanjutnya kita akan lanjut ke Risk IT Framework, yaitu kerangka kerja IT risiko menyediakan seperangkat prinsip panduan dan praktik pendukung untuk manajemen perusahaan, dikombinasikan untuk memberikan model proses yang komprehensif untuk mengatur dan mengelola risiko IT. Lalu yang kedua ada Risk IT Model, yaitu model ini dibagi menjadi 3 dominan. Yang pertama ada tata kelola risiko, evaluasi risiko, respon risiko. Masing-masing berisi 3 proses. Yang proses itu adalah yang pertama, tata kelola risiko yang memiliki 3 poin, diantaranya menetapkan dan memelihara pandangan risiko bersama. Yang kedua, mengintegrasikan dengan manajemen risiko perusahaan. Yang ketiga, membuat keputusan bisnis yang sadar risiko. Lalu ada evaluasi risiko yang memiliki 3 poin juga. Yang pertama ada pengumpulan data, yang kedua ada analisis risiko, dan yang ketiga ada menjaga profil risiko. Lalu yang ketiga ada respon risiko, di mana yang pertama yaitu mengartikulasikan risiko, yang kedua mengelola risiko, dan yang ketiga bereaksi terhadap suatu peristiwa. Pembahasan yang selanjutnya yaitu Risk IT Principle, yang dimana Risk IT Principle ini sendiri terbagi menjadi 6 bagian. Untuk yang pertama itu sendiri adalah Connect to Business Objective, yang kedua Align IT Risk Management with DRM, dan yang ketiga Balance Cost or Benefit of IT Risk, yang keempat Promote Fair and Open Communication, yang kelima yaitu Establish Tone at the Top and Accountability, dan yang terakhir yaitu yang keenam adalah Function as Part of Daily Activities. Yang dimana untuk poin nomor 1 sendiri yaitu Connect to Business Objective, yang berarti selalu terhubung dengan objektif suatu perusahaan, yaitu pilih satu set awal kontrol keamanan dasar untuk sistem informasi berdasarkan kategorisasi keamanan yang berdampak potensial pada suatu organisasi. Untuk poin kedua sendiri yaitu Align IT Risk Management with ERM, itu berarti menyelaraskan manajemen resiko bisnis terkait TI dengan manajemen resiko perusahaan secara keseluruhan, yaitu menyesuaikan dan menambah baseline kontrol keamanan sesuai kebutuhan berdasarkan penilaian organisasi terhadap resiko dan kondisi setempat. Pilih kontrol keamanan, cari tahu sistem kontrol yang paling tepat untuk kebutuhan organisasi dan sifat resiko potensial yang mungkin akan terjadi pada suatu perusahaan tersebut. Materi kali ini menyimbangkan biaya dan manfaat dalam mengelola resiko, menerapkan kontrol keamanan dan mencatat bagaimana kontrol digunakan dalam konteks sistem informasi dan pendekatan manajemen resiko umum. Mendukung terjalinnya komunikasi yang terbuka dan sehat tentang resiko IT, menilai kontrol keamanan menggunakan sistem pengukuran objektif dan faktual untuk menentukan aktivitasnya terhadap tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang bagian 5 adalah menghasilkan pendapat yang tepat dari top manajemen sambil menetapkan dan menguatkan akuntabilitas. Di sini pentingnya adalah top manajemen adalah sebagai penentu dari perusahaan tersebut, bagaimana rencana perusahaan tersebut akan berjalan, serta tujuannya bagaimana, dan mengatur bagaimana manajemen dari tingkat risiko yang ada di dalam IT pada perusahaan tersebut. Hal lainnya adalah
Hal lainnya adalah bagian keenam, yaitu memahami bahwa hal ini merupakan proses yang berkelanjutan dan bagian yang penting dalam aktivitas keseharian. Maksudnya adalah menyusun rencana itu terbagi dalam dua hal, yaitu rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang. Dalam rencana jangka pendek kita itu akan dilakukan dalam jangka waktu yang pendek dan menghasilkan hasil yang semaksimalnya dan penggunaan sumber daya yang maksimal dalam jangka waktu tersebut. Sedangkan yang jangka panjang adalah untuk menghasilkan rencana yang terus berkelanjutan dan dilakukan. Misalnya kita perlu melakukan perubahan otomasi pada perusahaan tersebut dalam penggunaan IoT atau Internet of Things. Dalam beberapa bagian itu perlu dilakukan otomatisasi. Hal tersebut harus dipikirkan bagaimana langkah berkepanjangannya, karena IoT itu bukan hal yang murah dan itu perlu diawasi. Jadi walaupun kita tidak memiliki karyawan yang melakukan hal-hal pekerjaan sepele lagi, tapi kita harus memberikan karyawan untuk melakukan pengawasan dan serta pelaporan keseharian itu sangat diperlukan. Corona, oh Corona, that shit pulled up to my city like aloha, yeah. Quarantine, yeah, that quarantine ain't no time for flexing. Got that virus on my golden teeth, yeah.